Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, surah Asy-Syu'ara surah nomor 26 sampai ayat 25. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب ما بينهما إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملك حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذنكم إنه لكبير الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لقد أتيناكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نتمنى أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Para hadirin,
pada ayat sebelumnya Fir'aun mengatakan kepada umatnya, kepada kaumnya, dia mengatakan qala liman haulahu, berkata Fir'aun kepada orang-orang terdekat dia, intinya kepada umatnya. Atau apa kata Fir'aun? Apa ala tastami'un, apa kamu dengar yang dikatakan Musa tadi itu? Para hadirin, sebenarnya Fir'aun ini sudah apa ya? Bahasa gampangnya kalah sebenarnya dia sudah. Ya. Cuman karena gengsi kekuasaan biasa nggak mau mengakui kekalahan dan kesalahan dia. Ya, jadi akhirnya dia melemparkan kepada orang-orang seputar dia, katanya, kamu dengar nggak dia omongan tadi? Itu mengalihkan. Padahal dia kalah sebenarnya. Karena Nabi Musa dengan mukjizat Allah berikan kepada beliau, semua ditunjukkan oleh Nabi Musa. Sudah kalah, akhirnya Fir'aun berkata kepada orang-orang terdekat dia bilang, Allah tasami'un, kamu dengar nggak omongan dia tadi? Itu mengalihkan begitu karena dia kalah sudah. Ya. Tapi biasa kalau orang sudah gengsi, repot. Siapapun orangnya. Mau dia presiden kayak mau dia RT, kalau sudah gengsi yang muncul repot. Ya, nggak mau menganggap kekalahan. Yang lebih repot lagi kalau sudah kiai salah tapi nggak mau mengaku kesalahan, repot. Ya, ustadz salah tapi nggak mau kesalahannya, repot. Padahal dia manusia biasa, wajar dia salah. Ya, apa salahnya ngomong ya saya salah, selesai. Tapi kan itulah. Karena gengsi itu kan sama dengan apa? Gengsi itu sama dengan nafsu. Kalau sudah nafsu yang bicara udah. Ya, tapi dia akhirnya apa? Ya, yang salah udah diterusin sama dia. Kalau kata orang Medan diterabas terus. Nah, itu repotnya. Ya, itu mengalihkan perhatian. Dia bilang, kami dengar nggak omongan Musa tadi? Dia sini dengar sebenarnya, dipaham. Dia kalah. Cuma mengalihkan perhatian, dia bilang, kalian omongan Musa tadi paham nggak? Kemudian yang ke-26, kemudian Nabi Musa menjawab, qala rabbukum, hai Fir'aun, kamu tahu enggak Tuhanmu itu, rabbukum wa rabb abaibukum al-awwalin. Sebenarnya aku jelaskan kepadamu, Tuhanmu itu atau Tuhan yang aku sebutkan ini, kata Musa, adalah Tuhan dari nenek moyangmu dulu. Ya, dari sejak nenek moyang yang pertama Adam alaihissalam sampai terakhir manusia, Tuhannya cuma satu itu. Ya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ya Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin. Tuhan, ya Tuhan yang menentukan ya yang awal dari pertama itu. Kemudian yang ke-27, qala inna rasulakum alladzi ursila ilaikum majnun. Kemudian Firaun berkata lagi, ini sama bahasa kalah lagi nih. Apa kata Firaun? Sungguh rasulmu, artinya sungguh Musa ini, rasulmu ini yang diutus oleh Tuhan, katanya, ya, in alladzi ursila ilaikum, yang telah diutus kepada kalian, la majnun. Dia bilang ini orang gila ini. Ya. Dan itu hampir semua nabi begitu kan. Ya. Bahkan junjungan kita Rasulullah SAW, manusia paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW, dikatakan mereka apa? Dikatakan mereka sahirun kadzab, tukang sihir yang pembohong. Ya. Ya. Dikatakan Nabi Muhammad itu sahirun kadzab, tukang bohong apa? Tukang sihir yang bohong. Ya, dalam ayat lain sahirun alim, tukang sihir yang sangat ahli segala macam. Itu menunjukkan kekalahan bahasa mereka. Sampai menuduh Nabi Muhammad ya Tuhan yang macam-macam. Ya, yang sering kalau subuh saya baca sering tuh surah Az-Zariyat itu. Surah Az-Zariyat itu ya. Mereka mengatakan itu kan. Kata mereka sahirun aw majnun. Nabi Muhammad ini tukang sihir, kalau nggak tukang sihir orang gila. Ya. Itu bahasa-bahasa orang-orang yang sudah, ya kalau orang Mutawi bilang kelimpungan, kan kelimpungan nggak bisa jawab lagi sudah. Makanya kata Firaun, qala inna rasulukum, ketahuilah kata Firaun, ini rasul yang diutus ini, ursila ilaikum, diutus kepada kalian semua, adalah la majnun, benar-benar orang gila. Kenapa pakai nun lam taukid sana? La majnun, benar-benar orang gila dia bilang. Kemudian yang ke-28, Musa menjawab lagi.
Qala rabbus samawati qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma. Hai Firaun, ketahuilah kata Musa, yang aku sampaikan ini adalah Tuhan yang mana? Tuhan yang menguasai, apakah menguasai di sebelah barat maupun di sebelah timur atau sebelah barat. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Atas seluruh alam dunia ini, kata Musa, tahu nggak kamu, ini dikuasai oleh Allah, bukan saya, bukan. Ya, karena dia menganggap Musa ini sama dirinya. Dianggap oleh Firaun Musa akan mengambil ke kerajaan dia. Ya, makanya sering orang Arab mengatakan an-nasu yaran nasa bi'aini tab'ih. Orang itu akan melihat orang lain mengukur dirinya. Ya. Contoh umpamanya ini orang ini pehirian, pokoknya dia nggak bisa melihat orang senang. Dia nggak bisa melihat orang senang. Nah, begitu ada orang komentar sama dia, dianggapnya orang sama dengan dirinya. Dianggapnya orang pehirian juga. Sama dengan Firaun ini, dia menganggap Musa ini ingin merebut kekuasaan dia, padahal enggak. Nabi Musa mendakwahkan ini loh agama, ini loh dari Tuhan, ini loh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Musa. Tapi Firaun enggak begitu, dianggap Firaun ini dia mau menguasai dia. Ya. Jadi itu penyakit begitu tuh enggak sekarang, dari dulu itu. Ya. Akhirnya ketakutan sendiri macam-macam. Nah, karena ketakutan dari itu membuat fitnah. Orang sekitar dia difitnah begini segala macam. Muncul. Apalagi sekarang era informasi yang begini luas sekarang gampang. Ya, tinggal ya. Itu ada ahlinya semua itu. Yang tukang begitu ada ahlinya semua. Ya, kemudian kalau kita di Indonesia ini tinggal dicomot dari dosen-dosen yang kira-kira dosennya sekali ngomong bisa dibayar, sudah dibayar sama dia. Jadi cerita begini ini bukan cerita baru, sudah lama ini begitunya. Tapi kalau kita buka Quran itu kita tinggal ketawa aja, kita paham semua. Tapi ingat berbahagia, semua itu akan dilenyapkan oleh Allah. Semua itu akan dilenyapkan oleh Allah. Cuma manusia itu tadi kalau sudah kemaruk jabatan, kemaruk duit segala macam, dia nggak mikir lagi. Kenapa? Dengan dia punya fulus, dengan dia punya kekuasaan, ya sabu annama lahu akhlada, dikiranya dia selamanya di dunia ini. Ya sabu annama lahu, dengan hartanya tadi, dengan kekuasaan tadi, akhlada, dia kekal di dunia. Enggak. Ya, kalau Allah matikan sekejap selesai. Makanya ada ungkapan ulama, kalau kita berangkat dari satu tempat ke tempat lain makan waktu. Tapi orang berangkat ke akhirat pakai detik itu. Ya. Ulun dari rumah kemarin berapa menit tuh? Kemarin naik sepeda motor ya kurang 5 menit. Ya, tapi kalau berangkat ke akhirat nggak pakai detik, tahu anak ke dapur habis. Ya. Itu cuma manusia ini sering nggak sadar bahwa dia kalau sudah diambil oleh Allah, kalau berangkat ke akhirat paling cepat. Ya. Contoh ulun merasa waktu itu menunggu abah nih, menunggu mama. Ya, di Unjuran Batis dan tungguin mulai tengah malam, sholat malam terus duduk sampai subuh. Biasa kan ulun kan biasa bekame dituntung sembahyang subuh, bekame ke kamar masih kamar situ juga bekame. Ya, begitu kita keluar dari kamar mandi itu kok kakak adik menangisan berataan meninggal saja. Jadi kan pernah munisin mah bisa kan normal kada namun. Enggak bisa dipungkiri pembagian apa. Kalau orang berangkat ke akhirat itu paling cepat tuh. Ya cuman itulah manusianya sering ada sadar ya bahwa semua kita ini akan berangkat ke akhirat dan berangkat kita pun cepat. Ya. Jadi kada kawat bah ya kanya tadi panggilkan dokter, bayangnya tadi bawa dokter dulu. Emang dokter bisa nyambung nyawa ya dokter? Kalau nyambung tulang mungkin bisa, kalau nyambung nyawa bisa enggak dokter? Dokternya sendiri iya. Dokter ini spesialis Masya Allah. Kita pernah berobat sama beliau di Banjarmasin. Ya di jalan apa tuh daerah? Apa nang? Hah? Bukan nang parak masjid apa nang Masjid Muhammadiyah nang Al Munawwarah apa kata? Queen apa? Belitung. Ini dokter mengambil spesialis jantung di Jakarta, di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Udah diterima, beliau mau mengambil gelar profesor. Iya, beliau ahli jantung. Kita pernah berobat, Ustadz Bijuri pernah berobat. Ya, berobat sama beliau. Ya, memang orangnya Masya Allah telaten, memeriksa tuh lawas, telaten. Nah, berangkat ke Jakarta itu hendak mengambil spesialis jantung.
Ternyata beliau meninggal dunia di Jakarta tuh kena penyakit jantung. Ya. Dan itu dikuburkan di masjid, disolatkan di Masjid Al-Karamah jam 3 malam. Karena istri beliau kan orang Martapura. Jadi dibawa ke Banjar di Masjid Al-Muttaqin tadi, Masjid Al-Muttaqin, disolatkan di sana. Kemudian begitu mau dibawa ke Martapura, disolatkan dulu di Masjid Al-Karamah jam 2 malam. Dikuburnya di kuburan sekumpul tuh. Apa kabar? Dokter. Ya. Nggak ada pilihan kalau sudah berangkat ke akhirat itu paling cepat. Ya. Makanya kata ulama sufi itu kafa bil mauti wa'izun. Kata ulama sufi mengatakan kafa cukup kata beliau bil mauti dengan kematian wa'izun jadi nasihat. Orang sering mengatakan tuh hadis, bukan hadis itu kata ulama itu. Kafa cukup kata beliau bil mauti dengan kematian wa'izun jadi nasihat. Ya. Nasihatnya apa? Oh iya, ini orang Masya Allah tadinya begini sekarang. Ya. Orang nih seumur hidup nggak pernah ke masjid, ujung-ujungnya ke masjid juga. Seumur hidup nggak pernah ke masjid. Ya, mulai lagi lahir sampai tua, sampai mati nggak pernah ke masjid, ujungnya ke masjid juga. Cuma kada sholat, langsung jadi imam, mau di muka. Ya kalau ya cuma jadi imam kada bergerak lagi. Yang hanya jadi imam waktu sudah meninggal, jadi imam di sini buka orang udah tahan. Itulah. Jadi manusia ini kadang nggak sadar gitu loh bahwa kerugian paling besar orang nggak mau masjid. Iya, orang sekian keuntungan, sekian ruginya, rugi besar. Enggak, orang yang tidak mau ke masjid itu rugi besar. Iya, rugi besar. Iya. Kenapa? Karena seluruh tempat ini jadi saksi nanti dia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, surah Yasin ayat 12. Makanya kenapa kita disunahkan kita salat sunat di sini. Karena itu akan jadi saksi nanti. Lah sekarang saja ke urip ra gelem nang masjid. Waduh. Pak di mana Pak Di? Seumur hidup enggak pernah ke masjid. Iya. Ya nang kepentingannya imam masjid ini mau makan ini orang katanya ini ya tolong sholatkan ya. Kalau lu terus sering lu takut itu jangan keluarganya ada nggak, suruh keluarganya mengimami ya, karena dianggapnya gampang. Ini mohon maaf nih, terus harus kita sampaikan terus terang nih, orang itu karena menggampang kayak gitu, gampang kan Ustadz tinggal kita kasih amplop kasih duit selesai sih. Jadi dia aja begitu Ustadz sudah dikasih duit, dikasih amplop, doanya udah selamat ini. Nggak bisa, yang menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak ada yang menyelamatkan Ustadz tuh nggak ada. Yang menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dirinya zalim, dirinya nggak pernah taat pada Allah, hati-hati. Nah, gampang aja kan Ustadz tinggal kita beri duit sunyi aja sih. Nah, ini masyarakat begini bahasanya nih, bahasa masyarakat gampang kan, julung aja masjid kan, orang masjid kau aja membawakan. Apalagi Ustadznya mah termasuk tujuh duit juga sama aja. Bari aja kena selesai. Ini mohon maaf kita jangan sampai ini bukan karena sering menyepelekan seperti itu. Mohon maaf ya kalau ada mayat di sini pasti lu takut ada keluarganya nggak? Takutnya ada aja, ulun anaknya suruh menyembayangkan, kada bisa menyembayangkan mayat. Menyembayangkan mayat cuma kada bisa bayangkan aja. Luar biasa kalau tak. Iya. Akhirnya karena supan orang kan supan karena anaknya maju jadi imam, imamnya anu nih Allahu Akbar ruku jamaah ini hendak menegur subhanallah alaih karena nyaman ya sujud pulang tuntung sembahyang. Ada nama gawe kan nabi kemeluku sujud nah biar nggak ada paham tanya biar nggak ada paham ini apa ulun hormat ton sidin saking hormatnya ulun harus ruku sujud ton sidin hormat jadi jangan jadi imam masjid asli lempang juga ini ketahuan orang kada bisa apa kabar ya Allah sampai menyolatkan kuitan nggak ada paham ya keterlaluan kan apalagi nang ya
Allahu Akbar. Isyarat dari Wardi, minum dulu aja Wardi. Para hadirin, Buya Hamka pernah cerita dalam buku sini dah. Jadi Buya Hamka di kampung itu ada angkulabai. Angkulabai itu kalau bahasa kita nang biasa tukang talqin, tukang tahlilan tuh. Jadi hari-hari gawean angkulabai ini apa? Angkulabai gawenya nih mencari orang nang meninggal. Beliau meninggal, artinya malam ini ada tahlilan. Jadi karena sudah terbiasa di kampung seperti itu, ada seorang nenek-nenek lakinya meninggal. Jadi karena tradisi di kampung seperti itu, akhirnya apa, nenek ini sudah akhirnya alat-alat si nenek ini biasa ke pasar, biasa ke sawah, cangkul segala macam dijual sini untuk tahlilan ini, untuk tahlilan beri makan ini si angkulabai tadi. Sudah tahlilan, baca yasin segala macam sudah sampai selesai kan, makan untuk makan kanyang si angkulabai dah kanyang. Jadi alhamdulillah artinya nenek ini bisa menyediakan kita makan segala macam. Jadi dalam hati nenek enak aja kalian mengucap alhamdulillah, artinya aku makan cangkul hilang. Cangkul hilang, artinya ini Buya Hamka ingin menunjukkan gitu loh. Jadi agama tuh jangan terlalu sepele seperti itu dianggap. Nah, dianggap artinya pokoknya nanti kayak ustaz, kayak panggil segala macam, baca tahlil selesai. Enggak bisa selesai seperti itu, enggak. Yang bersangkutan gimana dulu? Bagaimana dia bersangkutan kepada Allah? Kenapa kalau dianggap agama seperti itu ya kita berhenti aja soalnya kalau karena gampang. Ya kalau perlu karena aku meninggal dunia suruh Habib Rizik kemarin. Habib Rizik yang ketang-tang Habib Rizik siap tin suruh kemarin sidin ceramah langsung. Ya nang penting aja Habib Rizik cuma mesin mayatnya apa. Karena mohon maaf ya, terlalu sangat sederhana memahami agama gitu loh. Memahami agama ini sangat terlalu sederhana, akhirnya seperti itu. Iya. Bahkan ulun artinya yakin sampai hari ini artinya sidinnya kada ditakuni malaikat. Saktinya jurang nih. Jurang ikam di mana tahunya itu? Iya, artinya soalnya ulun mulai malam pertama sampai malam ini kada pernah berhenti ngaji di sini. Jadi ada orang artinya malaikat kada mau datang. Jurang dalilnya mana kemana kita? Itu adiknya para ulun meninggal, entah kenapa di sanaknya mengia orang, ya. Arah Pengunudin. Kita terkejut pas hari ketiga kita ke kubur loh. Kok ada nama bacaan macam-macam nih. Takutnya siapa namanya soalnya ading almarhum namanya. Jadi semingguan ini bocah pulang artinya ini malaikat aja kan aku ini. Kenapa orang melakukan yang banyak? Kita lagi ngaji nyawa datang malaikat katanya. Ika melihat kan mati malaikat nama. Iya. Padahal mohon maaf artinya ading ipar kita nih, anak Jamudin itu kan mau gitu-gitunya. Tapi itulah karena di sananya nggak ada paham makanya diundang gitu. Ya berapa orang tuh mengaji berbikum. Dan itu bukan masalah bayaran, cuma artinya nakal nyamannya tuh kata-kata seperti itu kemudian jadi kayak upahan gitu loh. Jadi 3 orang, jadi semalaman itu harus 1,5 juz. Jadi satu orang setengah juz, bertiga 1,5 juz. Iya. Tuntung pas hari ketiga kiai mohon maaf lah jurang. Ikam kalau kada di sini ngaji lah kira-kira. Yang ngaji ulun bae aja. Ulun alhamdulillah artinya hari-hari je khatam. Hari-hari khatam Quran. Oh iya kan luar biasa ikam. Saban hari khatam baca Quran, bayang aja. 3 kali qul huwa selesai. Iya. Jadi kalau sudah undangan seperti itu datang baru mau segala macam. Kan aneh bin ajaib. Jadi kenapa Islam itu akhirnya dianggap rendah tuh? Ya karena kelakuan kita. Baca Quran kecuali orang mati. Iya. Padahal dalam Quran apa surah Yasin apa? Inna nahnu nuhyi. Iya kan? Kami menghidupkan. Artinya kita baca Quran itu untuk orang hidup bukan untuk orang mati. Jelas dalam surah Yasin. Tapi anehnya begitu orang meninggal mesti baca Yasin. Padahal kata Allah inna nahnu nuhyi.
Ya, kami yang menghidupkan kata Allah. Artinya baca Quran itu bagi orang yang hidup. Kok orang mati? Itulah anehnya kadang-kadang berbahagia. Tapi ya kita menghargai keadilan yang penting kan. Para hadirin, ya itu tadi. Sekali lagi Firaun kalah, kata Firaun, in alladzi ursila yang di atas ilaikum kepada kalian la majnun, ini orang gila. Kemudian Nabi Musa menjawab ayat ke-28, qala rabbul masyriqi wal maghrib. Hai Firaun, kata Musa, tahu enggak kamu? Ini Tuhan al-masyriq, ya, yang menciptakan timur menghadapkan barat, wa ma bainahu, dan di antara keduanya. In kuntum ta'qilun, kalau memang kamu hai Firaun mau merenungkan semua ini. Lihat kata Firaunnya. Qala, kemudian kata Firaun, la ini takhasta ilahan ghairi. Hah? Kalau bahasa, hah? Ada Tuhan selain aku? Jadi bukan bahasa sombong, bukan. Karena dia kalah timbul kesombongannya. Saya mengatakan dia loh, enggak salah kamu Musa ngomong gitu. La ini takhastu ilahan min ghairi. Emang ada Tuhan selain aku? Itu sudah bahasa kalah. Mengaku dibilang apa? Kamu enggak salah mengatakan ada Tuhan selain aku. Iya. Perhatian bahkan dia bilang qala la ini takhasta ilahan ghairi. Apa memang ada kalian menjadikan Tuhan selain aku? Iya. Ilahan ghairi nam la ja'alannaka minal masjunin. Kalau memang ada orang yang berani mengatakan aku bukan Tuhan, kata Firaun, la ja'alannaka minal muslimin. Aku akan jadikan dia aku kurung dalam penjara. Iya, aku kurung dalam penjara. Kalau di zaman Namrud, zaman Nabi Ibrahim, dia bilang apa? Sudah, saya bunuh. Jadi semua raja-raja yang zalim itu, termasuk Namrud segala macam itu paling bahagia berdialog dengan Ibrahim apa? Berdialog dengan Nabi Ibrahim, kalah dia. Ya, begitu kalah, begitu dialog, kata Nabi Ibrahim, bukan saya yang menghancurkan patung itu, enggak, bukan saya, kata Ibrahim. Kabiruhum hadani yang melakukan, ini yang paling gede nih. Ya, kata Nabi Ibrahim, tanya, pas'aluhu, tanya dia ingkanu tattaqun. Kalau dia mau bisa ngomong, tanya, kata Ibrahim. Cuman itulah karena gengsi tadi, oh enggak bisa kamu kurang, macam-macam akhirnya. Akhirnya dikumpulkan apa? Dikumpulkannya apa tadi? Api segala macam itu. Nanti silakan baca surat Al-Anbiya tuh. Al-Anbiya itu ada. Dan Al-Anbiya dijelaskan begitu tuh. Tapi karena malu dan gengsi tadi akhirnya nggak mau mengakui. Iya. Kalau gitu ketuanya dibilang begini, kita bakar aja Ibrahim. Dan subhanallah, kalau kita baca riwayat yang teman soleh, itu Namrud matinya sangat sepele. Namrud itu matinya sangat sepele. Iya, masuk lalat di hidungnya. Lalat di hidungnya nih, kada keluar, akhirnya masuk ke otaknya. Sampai ke otaknya nih. Berbulan-bulan itu di otak mengganggunya tuh. Jadinya mati gara-gara apa? Gara-gara lalat masuk ke otaknya dari mulai hidung tadi. Artinya Allah ingin tunjukkan kepada kita semua bahwa betapa melemahnya manusia itu. Lalat ditepak begini habis mati. Tapi masuk ke otak, dari mulai hidung masuk ke otak, itu terganggu Namrud sini sampai mati dia. Jadi apa yang mau disombongkan dari manusia? Tapi itu karena gengsi tadi, gengsi karena pintar, gengsi karena kekuasaan, gengsi karena duit segala macam. Iya. Nah, para hadirin, oleh orang-orang yang punya kepentingan ini, orang-orang yang punya kepentingannya, dia nyimpen anduk. Oh, ini ustadz ini kawan ini kayaknya orang ini. Iya, karena ustadznya gengsian juga. Iya. Kalau siapa yang sekarang jadi pemimpin ABRI siapa? Iya. Dia bilang untung Tuhan itu apa? Tuhan itu bukan bahasa Arab gitu kan? Bukan orang Arab. Iya. Dudung ya. Tuhan itu bukan orang Arab. Ya Tuhan bukan orang. Tuhan itu Allah, bukan orang. Tapi itu ternyata pernyataan biasa aja tuh. Tapi yang lebih dahsyat lagi ada. Yang bekas kiai itu. Dosen kita dulu. Iya, nggak usah kita sebutkan namanya, paham aja.
Iya, bekas dosen kita di Fakultas Hukum waktu di Jogja dulu. Itu pernyataan dia sekarang lebih dahsyat lagi. Iya, yang menyatakan walau kotor segala macam tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi benar kata para ulama itu. Karena dari Rasulullah juga, kata Rasulullah, apabila masuk ke dalam perut seseorang itu setitik aja, nggak usah banyak, setitik aja barang yang haram masuk, nggak bisa selektif lagi sudah. Kalau masuk ke dalam perutnya ini setitik aja barang yang haram, itu nggak bisa selektif lagi sudah. Al-Quran, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kata Allah, falyanzur ila ta'amih, perhatikan yang kamu makan, kata Allah. Yang dihidangkan kepadamu, yang kamu makan itu perhatikan itu. Kalau itu sudah hal-hal yang berbau tidak benar, itu nggak bisa lagi sudah, berkata benar nggak bisa lagi. Ini lebih parah dari dulu lagi ini yang ngomong sekarang ini. Coba, profesor, bukan tanggung-tanggung. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena kita merenung, benar, kalau kita kembalikan ke Al-Quran, Masya Allah, Allah sudah bilang dari awal. Kata Allah, falyanzur ila ta'ami, perhatikan yang kamu makan. Kalau masuk ke dalam perutmu tuh barang yang tidak benar, nggak bahkan bisa ngomong yang lurus, nggak bisa. Mau bilang haram nggak bisa, halam dia. Ya, hendak menyambat hal ngalih, tapi hendak menyambat haram ngalih juga pentingnya halam dia. Halam, ya. Jadi modelnya model bahasa anak halus jadinya. Ya, makanya para ilmuwan ya, makanya Allah itu kalau kita baca Quran, makanya ulun sering menganjurkan kepada kita semua, tolong kita baca Quran, nggak usah banyak deh, sehari selembar cukup, tapi baca terjemahannya tuh, baca terjemahannya. Dan kata ulama mengajarkan kepada kita, termasuk Imam Ghazali, kalau ikan baca Quran, kata Imam Ghazali, seolah-olah Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi kita langsung merasa ditegur siapa? Allah langsung tegur kita. Jadi meresap kita, oh iya Allah, perhatikan ikan makan. Kalau sudah nenek makan barang-barang haram, dari haram segala macam, ya mensubahat sudahnya itu. Pada orang sering mengatakan subahat itu karena apa? Lebih dahsyat dari apa? Lebih dahsyat dari haram. Sebenarnya kalau haram kan jelas haramnya. Kalau haram kan jelas haramnya, masih dimakan juga. Ini subahatnya nggak jelas. Tapi orang begitu nggak mikir. Iya, para yang bahagia. Nah ini mereka yang punya kepentingan tertentu nih, dia hafal tuh. Ini orang ini termasuk orang bahapal dia. Yang penting jajal perutnya. Udah diisi semua dia. Iya. Cuma dua kemungkinan, kalau nggak ngomongnya salah, ya sengaja salah, atau dia diam sama sekali. Ya, kata Rasulullah SAW, as-sakit alal ma'siyah, orang yang diam terhadap ketidakbenaran itu syaitanun ahras, kata Rasul. Itu sama dengan setan bisu. Ya, orang yang diam terhadap maksiat, padahal di depan mata dia ini maksiat nih, tapi nggak berani negur. Ya, kenapa? Karena kekuasaan tadi. Nggak berani ditegur. Waduh, itu syaitanun asrah. Ini yang ngomong nih bukan manusia biasa. Rasulullah yang ngomong, syaitanun ahras, kata Rasul. Setan ahras. Artinya setan gagu, bisu. Coba, para hadirin, kalau kita bicarakan seperti itu, Masya Allah, sampai subuh nggak selesai. Lihat kata Firaun, ada Tuhan selain aku. Ya, jadi modelnya menafikan, dia nggak percaya gitu. Apa memang ada Tuhan pada. Ini bahasa orang kalah. Iya, emang ada yang berkuasa selain aku, ada. Ini orang kalah. Iya, kalau orang kalah seperti itu bahasanya, cuman masih menunjukkan soal jati dirinya seperti apa. Padahal dia kalah sudah. Kata Firaun, lihat, Qala la ini takhasta ilahan ghairi. Memang ada orang menjadikan Tuhan selain aku. Ya, la ajalna kami masuk aku akan apa? Apa tadi? Aku akan penjarakan dia. Qala, kemudian ayat yang ke-30 Nabi Musa berkata, Qala awala ji'tuka bi syai'in mubin. Apakah engkau hai Firaun akan melakukan hal yang sama? Artinya akan memenjarakan aku, akan membunuh aku, kata Nabi Musa. Ya, karena terus terang berbagai kalau kita lihat sejarahnya ya. Kalau kita lihat sejarahnya, ya kalau bahasa anak saya apa? Nabi Musa kan beban mental juga. Karena bagaimanapun Firaun ini kan yang pernah memelihara dia, walaupun secara terpaksa ya. Tapi artinya ada jasanya lah Firaun ini kepada Musa ini. Makanya Nabi Musa kan mengajak siapa? Mengajak apa? Mengajak Nabi Harun alaihissalam, diajak supaya bicara semua.
Ya, kata Nabi Musa, qala, apakah kamu akan melakukan hal yang saat yang akan memanjarakan aku atau akan membunuh aku? Awalau ji'tuka bisyai'in mubin, atau aku akan datangkan bukti lagi yang nyata bahwa aku ini benar-benar utusan Allah, nabinya Allah Subhanahu wa taala, akan tunjukkan kepada Muhammad Fir'aun. Fir'aun. Kemudian Fir'aun qala, kata Fir'aun, fa'ti bihi. Ya, baik, datangkan bukti yang kamu ingin buktikan kepada aku. Kata, datangkan kepada aku, in kunta minas shadiqin, kalau memang kamu termasuk orang yang benar. Kata Fir'aun, oke, datangkan buktinya itu kalau kamu memang betul-betul orang-orang yang baik, yang benar. Tiga puluh dua Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Fa'alqa 'asa, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza itu kalau bahasa kita tuh tiba-tiba, langsung. Ya. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Coba kamu perhatikan, kata Allah, manusia yang aku ciptakan dari min nutfah, dari sperma, kata Allah, faida, tiba-tiba khasimun mubin, dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan ini. Ya, lihat, fa'alqa 'asa faida hiya. Tiba-tiba kata Allah, begitu dilemparkan tongkatnya, faida hiya thu'banun mubin, menjadi ular yang jelas, nyata, betul-betul ular. Kalau Fir'aun, tukang sihirnya melemparkan tali itu jadi ular, itu hanya pandangan mata. Kalau sihir hanya pandangan mata yang dirubah. Pandangan kita melihat seolah ini ular, padahal bukan ular, cuma tali. Tapi kalau di sini enggak, thu'ban, ular besar, mubin, yang jelas, kata Allah. Jadi mujizat Nabi Musa, tongkat itu betul-betul berubah jadi ular. Kemudian wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Kemudian yang ke-33, Allah mengatakan, dan dia Musa mengeluarkan tangannya. Nah, saat dia angkat tangannya dari kantong bajunya begini, ya, fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Kemudian begitu diangkat lagi tangannya dari kantong tadi, fa idza baydha, cahaya yang terang benderang. Ya, lin-nazirin, bagi orang yang melihat, sampai digambarkan itu kata Firaun, cukup, karena sudah kesilauan. Begitu keluar, tangan Nabi Musa bercahaya. Kenapa? Karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat dari Allah antara lain Nabi Musa itu mengeluarkan kantongnya, tangannya ini bercahaya. Ya, tapi Firaun, ya namanya orang sudah tidak percaya, nggak bisa. Padahal bukti bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Nah, di sini berbagai, alhamdulillah sampai ain nih. Sampai ain ayat yang ke-33, insyaallah ada manfaat kita bersama. Para hadirin, sekali lagi kita mohon dengan hormat, ini jangan dianggap hanya sekedar cerita. Ini cerita benar-benar terjadi. Bukan cerita dongeng, bukan cerita dongeng, ini benar-benar terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Artinya, kalau ada orang yang melakukan hal yang sama seperti Firaun, tidak mustahil Allah akan turunkan balanya begitu juga. Ya, jadi bukan sekadar, jangan dianggap nanti ini kan Quran ceritanya aja. Ya, orang sering kadang-kadang tuh, yang kita sayangkan tuh orang Islam itu kadang mengatakan begitu. Ya, saya ketemu barusan di TV kemarin, ada orang dia termasuk seorang pastor yang didikan Roma. Dan dia sering kalau menceramahkan itu kepada orang-orang di gerejanya itu, dia mengatakan Quran itu isinya dongeng semua. Ya, tidak ada seperti kita. Kalau kita ini jelas ada perkataan Yesus, ada perkataan begini segala macam. Al-Quran itu dibilang dongeng semua itu. Wah, subhanallah, berbahagia Allah yang maha segala-galanya. Sekalinya pastornya mendapat petunjuk dari Allah. Dia masuk Islam akhirnya.
Ya, jadi sekarang kerjaan dia apa? Yang tadinya memutarbalikkan makna-makna Quran tadi itu yang seperti dongeng semua itu semua dibilang bukan dongeng, itu ada kejadian nyata yang buat iktibar buat kita bersama. Ya, jadi bahasa gampangnya apa? Jadi omongan dia tuh memukul diri sendiri, akhirnya untungnya orangnya jujur, akhirnya dikembalikan lagi omongan itu. Ya, jadi penuh bahagia. Ya, apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Ya, tapi kata Allah wa hum la yashurun, tapi sayangnya mereka tidak sadar dengan tipuan yang mereka buat. Para hadirin, hampir jam 8. Hampir jam 8, kalau teruskan zalim hukumnya, enggak boleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik. Kita sambung lagi minggu depan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tetap bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.